Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 ya. Hari ini tentu kita akan melanjutkan lagi materi. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai ukuran penyebaran data. Untuk data tunggal, nanti di ukuran penyebaran data ini ada beberapa rumus yang memang harus kalian pelajari. Nah, untuk data tunggalnya Bapak bahas minggu ini, untuk data berkelompoknya minggu depan. Perhatikan yang meliputi ukuran penyebaran data itu ada 6. Yang pertama itu jangkauan yang dilambangkan dengan J. Yang kedua itu hamparan yang dilambangkan dengan H. Kemudian simpangan kuartil yang dilambangkan dengan QD. Dan simpangan rata-rata yang dilambangkan dengan SR. Kemudian ada ragam atau varians yang dilambangkan dengan S pangkat 2. Terakhir ada simpangan baku atau biasa disebut sebagai standar deviasi atau S saja. Jadi di sini nanti untuk nomor 5 dan 6 itu rumusnya sama, hanya berbeda di bentuk kuadratnya. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama ya. Bapak akan bahas 3 dulu. Kemudian kalian baru dilanjutkan ke pembahasan 4, 5, dan 6. Oke, perhatikan dulu ya, jangkauan. Yang pertama jangkauan, selisih dari statistik maksimum dengan statistik minimum, atau dengan kata lain tinggal dikurangi saja data terbesar dengan data paling kecil. Jadi rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X min. Jadi statistik atau data maksimum dikurangi dengan data minimum. Kemudian yang kedua ada hamparan atau jangkauan antar kuartil. Itu bisa dilambangkan sebagai H. Nah, di sini kalau tadi di jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil, sedangkan kalau pada hamparan ini kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Masih ingat ya? Kuartil atas itu adalah Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Jadi di sini kalian harus mengingat mengenai rumus kuartilnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga ada simpangan kuartil. Itu adalah setengah kali panjang hamparan. Jadi tinggal kalau sudah ketemu hamparannya tinggal dibagi 2. Nanti ketemu simpangan kuartilnya. Oke, kita ke contoh dulu ya, bahas 3 dulu. Tentukan nilai jangkauan J, hamparan H, dan QD dari data berikut. Di sini ada 2, 8, 7, 15, 12, 8, 20, 17, dan 5. Nah, untuk kalian menemukan J-nya ya tinggal pertama urutkan dulu ya, harus data yang paling kecil ke data yang paling besar. Berarti 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17, 20. Di sini untuk jumlahnya atau N-nya itu ada 9. Berarti ada 9 data di sini ya. Kemudian 2-nya adalah data paling kecil atau X1. 20-nya adalah X ke 9. Jadi 20-nya adalah X max, 2-nya adalah X min-nya. Sehingga untuk J-nya itu tinggal X9 dikurangi X1. Hasilnya 20 dikurangi 2, sehingga jangkauan datanya adalah 18. Ya, jadi tinggal dikurangi yang terbesar dengan yang terkecil. Ingat harus diurutkan. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu hamparan dan QD nanti ya. Untuk datanya masih sama dengan yang tadi, Bapak gunakan yang sudah diurutkan ya, 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17, 20. Nah, N-nya kan 9 tadi. Untuk hamparannya berarti adalah Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, kita cari dulu kuartilnya satu-satu. Pertama, rumus kuartil adalah QI sama dengan data ke I per 4 dikali N tambah 1. Itu untuk letaknya ya, data ke. Nah, untuk Q1 berarti data ke 1 per 4
karena N-nya 9, tambah 1. Kemudian tinggal data ke seperempat dikali 10, berarti Q1-nya adalah data ke 5/2, bukan data ke min 5/2 ya, bukan. Tapi ini data ke 5/2. Nah, 5/2 ini Bapak jadikan pecahan campuran agar lebih mudah. Jadinya adalah data ke 21/2. Nah, tinggal dipisahkan. Berarti adalah Q1 itu data kedua atau X2 ya. 2-nya diambil dari sini, ditambah setengah kali X berikutnya dikurangi X2. Ingat, itu rumus di 2 minggu sebelumnya kayaknya ya. Lanjut, data kedua adalah 5. Ya, data keduanya 5. Data ketiga adalah 7. Berarti 5 ditambah setengah dikali 7 kurang 5. 5 ditambah setengah kali 2. Hasilnya adalah 6. Ya, berarti, ini bukan Q2 ya, harusnya Q1. Q1 hasilnya adalah 6. Oke, Q1-nya 6. Berarti kemudian lanjut ke rumus Q3. Q3 kan sama, tinggal I-nya diganti dengan 3. 3/4 dikali 9 tambah 1. Hasilnya adalah 3/4 dikali 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 15/2. Cari yang paling sederhana ya, lebih mudah. Kalau kita jadikan pecahan campuran lagi, itu hasilnya adalah data ke 7,5 atau data ke 7/2. Berarti kalian bisa mencari dengan cara data ke 7 yang di depan ini ditambah dengan setengah kali data setelah data ke 7 yaitu data ke 8 dikurangi data ke 7. X7 ditambah setengah X8 dikurangi X7. Sehingga hasilnya 15 ditambah setengah kali 17 dikurangi 15. Data ke 8-nya 17, data ke 7-nya 15. Hasilnya 15 ditambah setengah kali 2. Sehingga untuk Q3-nya adalah 16 ya. Q3-nya 16. Berarti kita sudah bisa mencari hamparannya. Hamparannya itu bisa kita cari dengan cara Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 16, Q1-nya 6. Berarti 16 kurang 6 hamparannya adalah 10. Oke, untuk yang ketiga itu QD. QD adalah setengah dari hamparan, berarti tinggal setengah Q3 dikurangi Q1, atau boleh langsung ya. Boleh langsung kalian di sini 10-nya bagi 2. 10-nya bagi 2, setengahnya kali, atau bisa juga 16 dikurangi 6, sama kok hasilnya nanti. Karena dia setengah hamparan, berarti setengah dibagi 10, QD-nya adalah 5. Oke, H-nya 10, QD-nya 5, tadi jangkauannya 18. Oke, kita lanjutkan lagi agar videonya tidak terlalu lama ya. Kita sekarang ke penjelasan mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini dilambangkan dengan SR. Itu rumusnya adalah SR sama dengan sigma I sampai N ya. Jadi total ini nanti jumlah dari data pertama sampai data terakhir, itu maksudnya ya. I ke N ini data pertama sampai data terakhir, kalau tidak salah sigma sudah di kelas 11 ya. Ini sigma gampangnya jumlah gitu aja. Itu dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan N. Masih ingat kan XI ini adalah data kesekian dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti kita perlu mencari rata-rata ya. Atau bisa juga SR sama dengan sigma I dari 1 sampai N, data pertama sampai data ke N, FI, frekuensi ke I, dikali nilai mutlak dari XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan N. Ini penjelasannya. XI itu data ke I, X itu rata-rata, X bar ini harusnya ya, Bapak tidak isi barnya. X bar harusnya itu rata-rata, kemudian N adalah banyaknya data. Nanti untuk rumus yang di sebelah kanan layar yang ini ya, yang paling garis merah, itu bisa digunakan sebagai simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Tapi kita tidak bahas data berkelompok di sini. Kita fokus ke yang tunggal dulu. Oke,
Yang kelima itu ragam atau varians yang dilambangkan dengan S pangkat 2. Itu rumusnya S pangkat 2 adalah mirip seperti tadi, hanya saja XI dikurangi X barnya, sigma XI dikurangi X barnya atau X rata-ratanya itu dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Untuk satu lagi rumusnya juga sama, tinggal dikalikan FI di depannya. Jadi rumusnya mirip, boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan. Yang kanan nanti bisa dipakai lagi di data berkelompok. Oke, penjelasannya masih sama ya. XI data ke I, ini X bar harusnya ya, tidak kelihatan barnya. X bar itu rata-rata, N banyaknya data. Kemudian untuk yang terakhir itu ada rumusnya mengenai simpanan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasi ini memiliki rumus yang mirip dengan S pangkat 2-nya, atau dia dengan kata lain akar dari I sampai ke N. Jadi ini harusnya di bawah ya, seperti tadi rumusnya. Tinggal diakarkan untuk X kuadratnya ya. Nanti lebih jelasnya di soal. Ini rumusnya mirip dengan S pangkat 2. Oke, XI-nya data ke I, X barnya rata-rata. Nah, jadi kita pakai rata-rata terus, nanti N-nya adalah banyaknya data, atau N bisa juga diganti dengan F ya, bukan V. Oke, kita coba ke contoh untuk lebih jelas ya. Nah, contohnya tentukan nilai SR, S pangkat 2, dan S saja dari data berikut. Nah, di sini ada data 5, 6, 4, 7, 6, 8, 8, 4. Ada baiknya kita urutkan juga dari data yang paling kecil ke yang paling besar. Data yang paling kecil adalah 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, dan terakhir 8. Itu N-nya sama dengan 8. Jadi ada 8 data di sana. Oke, pertama untuk mencari SR-nya tentu kita perlu rumus ini ya. Bapak pakai rumus yang kedua yang ada FI-nya. Kenapa? Untuk lebih mudah ya, karena di sini ada data yang sama 2 kali, 4-nya 2 kali, 6-nya 2 kali, dan 8-nya juga 2 kali. Oke, kemudian di sini yang kita perlukan adalah X rata-rata. X rata-rata, X bar rata-ratanya. Kita cari dulu ya. Rata-ratanya adalah tinggal jumlahkan. Ingat ya cara mencari rata-rata, jumlahkan saja semua datanya. 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 dibagi dengan banyaknya data. Dibagi 8, sehingga 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Itu rata-ratanya. Sekarang kita tinggal mencari SR-nya. Oke, ini karena cukup panjang jadi dapat tuliskan seperti ini ya, mohon maaf. SR itu sama dengan sigma, karena sigma berarti kita jumlahkan semuanya. FI, jadi kita cek satu-satu ya. Nah, karena 4-nya ini ada 2, berarti kita tulis 2 kali 4-nya kan ada 2 ya. Kita tulis 2 kali 4 dikurangi 6, karena rata-ratanya 6. Jadi yang pertama itu adalah 4 dikurangi 6. 2 kali 4 dikurangi 6 ditambah data kedua kan 5-nya hanya ada 1, berarti tidak perlu ditulis di depannya, dikalikan lagi. Tinggal 5 dikurangi 6 ditambah 6-nya ada 2 lagi, berarti 2 dikali 6 kurang 6, 6 dikurangi X rata-rata. Kemudian yang berikutnya 7 dikurangi 6, yang minta 7 dikurangi 6, karena kan XI-nya adalah 7 dan X bar-nya adalah 6, ditambah yang terakhir 2 kali nilai mutlak 8 dikurangi 6 ya, karena 8-nya ada 2. Berikutnya tinggal diselesaikan dulu dalam kurung ya. 4 dikurangi nilai mutlak 6 itu hasilnya adalah min 2. 5 dikurangi 6 adalah min 1. 6 kurang 6 0, 7 kurang 6 1, dan 8 kurang 6 adalah 2. Berikutnya tinggal hilangkan kurung mutlaknya. Jadi semuanya harus positif ya setelah dihilangkan kurung mutlaknya ya. Di sini ketemu 2,
ini nilai mutlak min 1, 1, 0 ya, tetap 0, 1 dan 2. Tinggal dikali-kalikan saja. 2 kali 2, 4. 1, 2 kali 0, 0. Di sini masih 1, 2 kali 2, 4. Dibagi dengan 8. Nah, 10 dibagi 8. 4 tambah 1, tambah 1 tambah 4. Itu hasilnya 10 dibagi dengan 8. Sehingga SR-nya adalah 1,25. Jadi di sini perlu ketelitian juga ya untuk menghitung yang dalam kurung mutlaknya. Oke, kita lanjut. Di sini kita sekarang menentukan S pangkat 2-nya. Contohnya masih yang sama. Karena tadi sudah ketemu X bar-nya adalah 6, jadi Bapak tulis kembali X bar-nya ya. Sekarang kita akan menentukan S pangkat 2-nya. Nah, S pangkat 2 ini rumusnya adalah N dari 1 sampai N ya. FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Kenapa Pak pakai yang ada FI-nya? Ya sama seperti tadi, ada data yang sama, jadi kita tinggal kalikan dengan jumlah datanya. Jadi sekalian hitungnya. Boleh sih pakai rumus yang pertama, cuma lebih panjang nanti urutan penulisannya. Oke, di sini karena sebenarnya ya, karena sigma dari 1 sampai N dan rumusnya sekarang berubah, yang dalam kurung ini ada kuadratnya, ya ada kuadratnya, maka sama seperti yang tadi, hanya saja kurung mutlaknya ganti dengan kurung biasa yang dikuadratkan. Untuk yang pertama, karena data yang pertama itu 4, 4-nya ada 2, berarti di sini juga 2 depannya, 2 kali 4, data 4-nya ini dikurangi dengan X rata-rata, dikurangi 6, itu nanti dipangkatkan 2. Berikutnya lagi juga sama, karena 5 data berikutnya dikurangi 6, 5-nya ada 1, dikurangi 6, itu juga pangkatkan 2, dikurangi X rata-rata, ingat ya, X rata-ratanya 6, ini 6, X rata-ratanya 6-nya juga ada 2, jadi 2 kali 6 dikurangi 6 pangkat 2, 7-nya ada 1, berarti 7 dikurangi 6 pangkat 2 saja. 8-nya ada 2, berarti 2 kali 8 dikurangi 6 berpangkat 2. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan tadi ada 8, jadi di sini tulisnya 8. Oke, lanjut. Di sini 4 dikurangi 6 adalah min 2, 5 kurang 6 adalah min 1, 6 kurang 6 adalah 0, 7 kurang 6 adalah 1, dan 8 kurang 6 adalah 2. Tinggal dikuadratkan, kalau tadi kan dimutlakkan, maka sekarang dikuadratkan. 2 dikali, ini ya, 2 dikali 4 jadinya karena min 2 pangkat 2, min 1 pangkat 2, 1, 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2, 1, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Hitung seperti biasa, 8 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 8, itu hasilnya adalah 18 dibagi dengan 8. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan, S pangkat 2 itu adalah 2,25. Ya, S pangkat 2-nya adalah 2,25. Berikutnya tinggal yang terakhir nih, S-nya. Tinggal mencari S-nya saja. Oke. Nah, untuk mencari S-nya tidak perlu kita gunakan rumus yang panjang, karena di sini S pangkat 2 dan S ini memiliki rumus yang mirip kalau seperti penjelasan Bapak tadi ya. Nah, tinggal kalau dari S untuk menghilangkan kuadratnya ini kan tinggal diakarkan saja. Maka tinggal diakarkan untuk S-nya ya. Tinggal diakarkan 18/8-nya. Nah, kenapa Pak pilih 18/8 yang diakarkan? Agar lebih mudah nanti kita mencari bilangan desimalnya. Ya, di sini akan pakai kalkulator silahkan. Tetapi Bapak harap untuk angka-angka yang misalkan 18 dibagi 8 atau yang tidak terlalu banyak akan menghabiskan tanda koma, silahkan kalian hitung dengan cara manual ya. Hitung ya latihan untuk memperlancar kalian menghitung bilangan desimal. Nah, untuk S-nya Bapak gunakan 18/8-nya yang diakarkan. Kita sederhanakan dulu. Nah, sama-sama bagi 2, 18 menjadi 9, 8-nya menjadi 4. Sehingga kalau diakarkan ya, ini kan akar 9 sebenarnya ya. Akar 9 dibagi dengan akar 4, begitu sebenarnya, karena sifat akar.
hasilnya adalah 3/2. Oke, kita sudah sampai di situ, sampai selesai yang terakhir. Baik, kalau ada Bapak mungkin keliru menghitung, silahkan chat aja Bapak di WA ya, Pak yang ini salah, Pak yang ini keliru hitungannya, silahkan, tidak masalah. Kita selalu sama-sama belajar, sama-sama mencari hal baru. Nah, demikian dulu ya untuk ukuran penyebaran data bagian yang pertama. Jadi untuk data tunggalnya, data berkelompok akan Bapak bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video dari Bapak. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan dari Bapak ya. Nah, ingat, tidak harus kalian berpatokan hanya dengan video dari Bapak yang saja. Silahkan cari bahan-bahan lagi, karena semakin banyak belajar, semakin banyak yang kalian ketahui. Oke, Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.